Kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali kami boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang terus memberikan kami hikmat supaya kami boleh semakin mengerti Tuhan, prinsip-prinsip yang Kau ajarkan dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi tema kita hari ini adalah nasihat baik yang digagalkan Tuhan. Nah, untuk tahu hal ini, ingat ya ketika Daud mendengar bahwa Ahitofel mendukung si Absalom, dia sangat takut ya, dan dia meminta supaya Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Nah, saya tunjukkan dulu misalnya 2 Samuel 15 ayat 31 ya, 2 Samuel 15 ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel ya Tuhan. Nah, perikop kita hari ini menunjukkan Tuhan mendengarkan doa Daud dan Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel yang baik tersebut. Nah, dan kita tahu apa yang terjadi adalah, saya teruskan masih 2 Samuel 15 ya, ayat 32, ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia. Nah, Daud langsung kemudian mengerti Tuhan mau dia memakai Husai untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Karena itu kan dia kemudian menyuruh Husai untuk berpura-pura mendukung Absalom dengan satu tugas, yaitu menggagalkan nasihat Ahitofel. Karena itu kita melihat sekarang strategi untuk diterima. Ya, jadi Husai kemudian datang kepada Absalom. Kita melihat dua strategi supaya Husai dapat diterima. Pasal 16 dari ayat 15. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem. Dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ingat ya, Absalom itu kan pergi ke Hebron dan dia tanda kutip diangkat sebagai raja di Hebron. Karena itu sekarang mereka tiba di Yerusalem. Hebron ke Yerusalem sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Karena Hebron ada di Yehuda, di tengah-tengah Yehuda, Yerusalem ada di Benyamin ya. Benyamin itu persis di atas Yehuda. Dan di sini kita melihat ayat 16, ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Jadi kita melihat ini sebelumnya sini ada deh, jangan ini di atasnya ya, tolong ke atasnya. Jadi ada strategi supaya Husai diterima ayat 15 sampai 19. Di mana Husai tiba di Yerusalem tepat ketika Absalom sampai di Yerusalem. Dan lihat Husai langsung memuji dan mengatakan hiduplah raja, hiduplah raja. Tapi kan Absalom tahu Husai adalah orang yang dekat dengan Daud. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Jadi kayaknya si Absalom itu kan sebenarnya anak yang cukup berhikmat ya. Curiga, jangan-jangan Husai itu adalah mata-mata. Tapi kita bisa melihat bahwa Husai sangat pintar. 18 lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak. Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Coba bayangkan ya, Husai memuji Absalom sebagai yang dipilih Tuhan dan seluruh rakyat. Saudara, orang itu jarang sekali ya bisa tidak jatuh dengan pujian. Ya, kelihatannya Husai kan dia juga adalah orang yang sangat berhikmat, mengerti ya betapa ini dapat mengambil hati Absalom dan betul Absalom kemudian setuju lagi pula 19 kepada siapakah aku menghambakan diri, bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Husai juga mengatakan bahwa tidak salah dong kalau dia sekarang memperhambakan diri kepada anak dari Daud. Dia dulunya dia memperhambakan diri kepada Daud, sekarang kepada anaknya kan masuk akal ya. Jadi kita melihat strategi supaya Husai diterima, saudara-saudara ya, kita bisa melihat bahwa di dalam berperang ya, strategi itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, next kita melihat strategi supaya Absalom dipercaya bawahannya, sekali ini adalah strategi Ahitofel. Bagaimana supaya Absalom dapat dipercaya oleh bawahannya. 20 kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Ahitofel adalah penasihat yang sangat luar biasa baiknya.
Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Ingat ya, Daud ketika melarikan diri dari Yerusalem meninggalkan 10 gundiknya di istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkannya lah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gudik-gudik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Jadi kelihatannya ini bukan karena nafsu, ini sebenarnya mau menunjukkan sesuatu kepada orang Israel dan kepada para pengikutnya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Nah, coba kita lihat. Ahitofel memberi nasihat supaya Absalom tidur dengan istri-istri ayahnya di depan mata seluruh Israel. Perhatikan prinsip keadilan mata ganti mata dari Tuhan. Ya, jadi memang sebelumnya Tuhan sudah memberikan hukuman kepada Daud kan berdasarkan prinsip mata ganti mata. Mari kita melihat misalnya 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Dan ini mau menunjukkan ya betapa bahwa sejarah ini diatur oleh firman Tuhan. Jadi kita balik dulu kepada pasal 12 ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari ya. Daud mengambil istri orang. Sekarang istri-istrinya akan diambil orang. 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, karena itu kenapa kita melihat sekarang Ahitofel meminta Absalom melakukannya di atas soto rumah di siang hari bolong dilihat oleh rakyat. Dan ini menunjukkan menggenapi apa yang menjadi nubuat penghakiman Tuhan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa sejarah diatur oleh firman Tuhan, karena itu bahasa Inggris history itu baik sekali, itu adalah campuran his plus story. Ya, jadi sejarah itu adalah kisah Allah. Tergantung bagaimana Tuhan mau menceritakan kisah tersebut. Nah, kenapa Ahitofel memberi nasihat yang bagi kita kok nasihat yang aneh sekali sih? Nah, untuk itu kita harus mengerti apa yang terjadi. Saudara-saudara, Ahitofel khawatir bahwa pengikut-pengikut Daud itu hatinya tidak mantep untuk mengikuti Absalom. Karena apa? Karena Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa, mungkin mereka takut jadi ternyata nanti kalau Daud lebih kuat, Absalom yang adalah anaknya, dengan mudah Daud bisa mengampuni Absalom. Bagaimana dengan mereka yang adalah pengikut Absalom, bisa-bisa Daud tidak akan mengampuni. Jadi Ahitofel khawatir anak buah Absalom nanti tidak akan mengikuti Absalom dengan segenap hati ya. Jadi tujuan Ahitofel adalah supaya pengikut Absalom bisa yakin Absalom tidak mungkin berbaikan lagi dengan Daud. Karena apa? Karena Absalom melakukan dosa yang tidak dapat diterima oleh seorang ayah ya. Seorang anak tidur dengan istri-istrinya. Dan itu adalah dosa terbesar mungkin yang seorang anak bisa lakukan kepada ayahnya selain membunuh ya. Jadi dalam hal ini itu adalah tujuan daripada Ahitofel. Tetapi juga saudara, kita juga harus mengerti bahwa di dalam dunia kuno tidur dengan istri raja menunjukkan bahwa Absalom telah berkuasa. Yang memiliki istri raja menunjukkan bahwa seorang raja berkuasa. Dan kita bisa mengerti ini misalnya buktinya di dalam 1 Raja-Raja 2. Ketika Adonia meminta istri Daud yang terakhir, yaitu gadis muda Abishag yang dipakai untuk menghangatkan tubuh Daud ketika Daud sudah tua, maka ini adalah cara Salomo melihatnya. Karena itu kalau saya bacakan 1 Raja-Raja 2, ya, di mana Adonia melalui Batsheba meminta supaya diberikan Abishag dari Salomo. Saya bacakan 1 Raja-Raja 2 dari ayat 20. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abishag gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Perhatikan ayat 22.
Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abishag gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya? Salomo melihat permintaan Adonia adalah kedudukan raja. Karena memang ya, sekali lagi di dalam dunia kuno dimengerti, seorang kalau mempunyai istri raja menunjukkan dia berkuasa. Kelihatannya itu juga yang hendak ditekankan oleh Ahitofel. Nah, kemudian kita melihat berikutnya, Tuhan menggagalkan nasihat yang baik dari Ahitofel. Ingat ya, tadi 16 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Coba bayangkan ya, nasihat Ahitofel sama dengan petunjuk daripada Allah. Artinya tidak mungkin gagal. Artinya pasti itu merupakan nasihat yang baik. Karena itu kenapa Husai harus membuat orang-orang tidak mau melakukan nasihat Ahitofel. Nah, sekarang kita melihat dulu strategi Ahitofel. 17 ayat 1 berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Jadi Ahitofel itu mau pergi sendiri. Dia segera pergi membawa 12.000 orang untuk mengejar Daud. Ya, kelihatannya kenapa sampai Ahitofel mau pergi sendiri? Ya kelihatannya dia memang dendam pada Daud ya. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa Ahitofel adalah kakek Batsyeba. Tapi kita nanti sebentar ya. Ayat 2, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Jadi intinya adalah serangan mendadak ya. Daud sekarang kan pasti lagi kacau dong, lagi bingung orang. Mendadak Absalom itu memberontak, dia sama sekali tidak ada petunjuk. Pasti sekarang lagi kebingungan kan dan lagi melarikan diri. Jadi Ahitofel mengatakan aku akan mendatangi dia selagi dia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Orang kalau lagi panik ya, dan diserang mendadak kan pasti mencoba melarikan diri. Karena itu dengan mudah nanti Daud dapat dimatikan. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ya, jadi itu adalah intinya. Dan perhatikan, sebenarnya baik sekali apa yang mau dikatakan Ahitofel, bunuh Daud seorang diri saja. Dan pengikutnya yang pastinya cukup banyak nanti dibawa semua. Dan ini sangat baik ya, berarti dia memang tidak menginginkan adanya perang saudara karena yang mati semuanya adalah orang Israel. Kalau saya bilang Ahitofel harusnya memang seorang umat Tuhan yang sebenarnya pastinya ya mencintai Tuhan dan mencintai umatnya. Tetapi kenapa dia sampai membawanya sendiri? Karena itu kelihatannya dia seperti dendam pada Daud dan ini menegaskan bahwa Ahitofel adalah kakek Batsyeba. Kenapa kita bisa mengatakan seperti ini? Coba kalau kita lihat 2 Samuel 11 ayat 3. Ketika Daud bertanya kepada pegawainya siapa Batsyeba, maka jawab pegawainya ya 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsyeba binti Eliam. Batsyeba anak perempuan Eliam. Sedangkan kalau kita baca 2 Samuel 23 ayat 34. 2 Samuel 23 ayat 34. Ingat ya, Batsyeba itu adalah putri Eliam. Ayat 34, Elifelet anak Ahasbai orang Maakah, kemudian Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ahitofel orang Gilo kelihatannya pasti Ahitofel ini ya, Ahitofel yang penasihat Daud yang sekarang mendukung Absalom. Dan dikatakan Eliam adalah anak Ahitofel orang Gilo. Jadi kalau itu benar Eliam yang sama, berarti dia Ahitofel adalah kakek Batsyeba. Jadi karena dia begitu dekat dengan Daud, dia merasa dong dikhianati oleh Daud ya. Daud mengambil cucunya dan membunuh cucu menantunya ya, dan tentu saja itu membuat dia sangat marah. Jadi kita melihat ini adalah strategi daripada Ahitofel. Dan ingat ya, next kita lihat
Tadi kita sudah membaca bahwa nasihat Ahitofel adalah seperti petunjuk dari Allah sendiri. Berarti jika nasihat Ahitofel dilaksanakan, Absalom, ia akan menang atas Daud. Rencana Ahitofel dilakukan, Daud akan kalah dari Absalom. Dan kita bisa melihat bahwa semuanya seperti biasa menganggap ya bahwa rencana Ahitofel pasti baik. Tapi menarik bahwa kalau kita lanjutkan apa yang ada di sini, sekarang kita melihat 5. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ya, jadi Absalom kemudian bertanya kepada Husai apa yang merupakan nasihat Husai. Nah, tentu saja saudara, Husai akan memberi nasihat yang pastinya berlawanan dengan nasihat Ahitofel. Karena kan Daud mengerti nasihat Ahitofel dilakukan, Absalom pasti menang, berarti nasihat Ahitofel tidak boleh dilakukan. Karena itu kita melihat bahwa Husai memberikan nasihat yang terbalik dari nasihat Ahitofel. Dan pertama-tama kita baca ya dari ayat 6, ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Ya, jadi Husai bisa tahu nasihat Ahitofel karena si Absalom yang sudah memberitahu dia terlebih dahulu. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Ya, tentu saja it's not surprising ya, itu adalah tujuannya. Ayat 8, kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan. Dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila ada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Saudara perhatikan, logika yang dipakai Husai itu sangat masuk akal. Daud adalah pahlawan yang hebat. Semua orang juga tahu Daud adalah pahlawan yang hebat. Dia sudah dari muda berperang, ya. Jadi memang dia adalah pahlawan perang yang mungkin salah satu pahlawan perang terhebat di dalam sejarah Israel. Nah, dan digambarkan dia pasti akan berhati-hati, mungkin tidak akan tidur sehingga tidak akan mudah disergap dengan tiba-tiba dan kemudian orang-orangnya akan melarikan diri. Dan dikatakan kalau di dalam penyerangan pertama ada orang Absalom yang tewas. Perhatikan ya, Husai tidak mengatakan kalau Daud menang loh. Husai cuma mengatakan ada orang Absalom yang tewas, tapi gosipnya, kabarnya adalah jika Absalom kalah. Dan ini adalah sesuatu yang masuk akal ya. Sekali lagi, Husai itu tidak mengatakan kalau Daud menang pada serangan itu loh. Hanya ada beberapa pengikut Absalom yang kalah, tapi yang tersiar nanti bahwa Absalom sudah kalah dan pengikutnya akan menjadi gentar. Masuk akal enggak? Ya, masuk akal sekali. Ayat 10. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Ingat ya, Yoab dan adiknya itu juga masih bersama-sama dengan Daud ya, sehingga dalam hal ini apa yang dikatakan Husai tentu saja sangat masuk akal. Nah, kemudian kita melihat mengacu kepada kesombongan ayat 11. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba. Bapak Ibu sekalian, dari Dan sampai Beersheba itu artinya dari kota yang paling utara sampai kota yang paling selatan. Itu sama seperti kita orang di Indonesia mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi suruhlah seluruh rakyat Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Ingat ya, Husai mengatakan bawa saja 12.000 dan segera. Dengan harus menunggu dari Dan sampai Beersheba tentu saja tidak mungkin segera. Dan berarti ya menunggu dan akan membawa kita tidak tahu berapa banyak, dikatakan seperti pasir di tepi laut.
Saya rasa seharusnya setidak-tidaknya ratusan ribu. Dan ini mengacu kepada kemegahan, kesombongan, ya. Dan kelihatannya Husai mengerti sekali, mungkin mengerti sekali tentang Absalom atau mengerti sekali natur manusia yang suka membanggakan diri. Apalagi ingat ya, memang Absalom kelihatannya orang yang suka menjaga image, dia mau ya supaya punya gambaran megah tentang dirinya. Kalau saya bacakan 2 Samuel 15 ayat 1, sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Jadi biasanya saja sebagai seorang pangeran, dia itu ada kereta dan 50 orang yang berlari di depannya. Jadi kelihatannya memang orang yang suka image yang megah tentang dirinya. Ya, jadi kelihatannya Husai mengerti bahwa ini akan membuat si Absalom tertarik, mengacu kepada kesombongan. Tapi bukan itu saja, mengacu juga kepada pembalasan, ayat 12 dan 13. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai sehingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Saudara ingat ya, tadi Ahitofel mengatakan kita bunuh Daud saja. Dan Husai mengatakan kita jangan hanya bunuh Daud, kita bunuh semua pengikut Daud. Ya, mengacu kepada pembalasan sehingga bukan hanya Daud tetapi seluruh pengikut Daud akan dibunuh. Tapi terutama bisa nggak lihat, apapun nasihat Ahitofel, Husai memberikan yang persis terbalik dari apa yang dinasihatkan Ahitofel. Jadi dalam hal ini sebenarnya mudah juga bagi Husai lakukan ya. Yang penting nasihat Ahitofel apa, dia kemudian memberikan yang terbalik ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Next. Ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Aneh nggak sih? Ya tadi dikatakan nasihat Ahitofel di mata Daud maupun Absalom itu sama seperti petunjuk dari Allah. Sekarang bisa seragam, bukan cuma Absalom, tapi seluruh orang yang bersama dengan Absalom mengatakan nasihat Husai lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Dan kita kemudian diberikan penjelasan, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi saudara, kenapa nasihat Husai bisa dipilih dan bukan nasihat Ahitofel adalah karena Tuhan yang membuatnya. Karena Tuhan memang bermaksud untuk mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, jadi kerajaan Daud bisa bertahan semata-mata karena perlindungan Tuhan dan menunjukkan segala sesuatu first cause-nya adalah Allah. Hal yang sama juga bisa misalnya Alkitab tunjukkan ya, kita lari ke depan. Ketika misalnya Salomo sudah mati kan, Rehabiam rakyat itu menuntut pajak untuk diturunkan. Dan Rehabiam padahal dia adalah anak Salomo, orang yang paling berhikmat, kok sepertinya begitu bodohnya, mau mengikuti nasihat daripada teman-temannya, padahal nasihat itu sangat tidak masuk akal karena kemudian menyuruh Rehabiam berkata dengan sangat kasar kepada rakyat. Tapi Rehabiam lakukan. Kan itu saya bacakan misalnya 1 Raja-Raja 11. Ya, 1 Raja-Raja 12 saya bacakan. 1 Raja-Raja 12 dari ayat 12. Pada hari lusanya datanglah Yerobiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, perhatikan. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahmu telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Masa ada toh ya rakyat meminta tuh diturunkan pajak, ya bukannya mengikuti, dan kalaupun tidak setuju kan harusnya memakai bahasa-bahasa yang halus diplomasi. Tapi di sini coba lihat yang dikatakan adalah apa? Ya bahwa
ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Lihat nggak? Ya, jadi dalam hal ini Absalom memilih nasihat Husai dan Rehabeam memilih nasihat teman-teman mudanya, bukannya para tua-tua yang dulunya melayani bersama dengan ayahnya, karena itu disebabkan oleh Allah. Ya, jadi saudara, kalau kita membaca Alkitab ya, kita tidak bisa lari dari Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Ya, dengan demikian kita melihat bahwa nasihat Ahitofel diabaikan. Nah, next kita melihat berita disampaikan kepada Daud. Tapi kelihatannya Husai kan nggak bisa yakin bahwa nasihat Ahitofel tidak akan dilakukan. Dia khawatir bahwa nasihat Ahitofel dilakukan, karena itu mau supaya Daud cepat-cepat menyeberang dari tempat pelariannya. Ya, jadi kita melihat seperti yang Daud minta sebelumnya. Kita bisa baca misalnya pasal 15 ayat 27 dan 28. Lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan di padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Jadi seperti yang Daud minta sebelumnya, Husai kemudian mengirimkan info mengenai nasihat Ahitofel kepada Daud melalui para imam. Dan meminta Daud harus langsung menyeberang untuk melarikan diri. Ya, 15, sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasihat Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu unasihatkan. Jadi memberitahukan nasihat Ahitofel dan nasihat dia, karena kan dia tidak bisa yakin apakah benar-benar mereka tidak akan melakukan nasihat Ahitofel. Oleh itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan rakyat dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Saudara, kalau harus menunggu tentara dari Dan sampai Barsheba, berarti sebenarnya keadaan tidak urgen. Cuman kelihatannya Husai berjaga-jaga. Siapa tahu si Absalom berubah pikiran, melakukan apa yang dilakukan Ahitofel. Ingat ya, Ahitofel mengatakan dia sekarang juga memimpin 12.000 orang untuk mencari Daud. Ya, karena itu kenapa Husai harus mengirimkan info dengan cepat supaya disuruh Daud langsung menyeberang untuk melarikan diri. Ayat 17. Yonatan dan Ahimaas ya, jadi para imam itu menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahukan Raja Daud sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Lihat ya, seperti rencana Daud, kedua anak imam itu yang menjadi mata-mata, yang menjadi mata-mata yang mengirimkan informasi kepada Daud, jadi mereka harus menyeberang. Nah, Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel karena mereka tidak boleh terlihat di kota, karena kan nanti dicurigai kok terlihat di kota kemudian pergi menyeberang. Menunggu informasi yang diberikan budak perempuan kepada mereka dan menyeberang untuk menginformasikan kepada Daud. Next ya. Tapi rupanya ketahuan, 18. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahukan Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaruhkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Lihat nggak ya, udah kayak film, benar-benar film ya. Ini kan spy soalnya ya, jadi ini benar-benar peperangan. Jadi kedua imam tersebut ketahuan dan dikejar, untung ada seorang perempuan yang menolong mereka bersembunyi di sumur. Saya nggak ngerti deh apakah sumur itu kering sehingga mereka bisa bersembunyi, atau mereka bisa memegang tali sumur ya sehingga tidak sampai menyentuh, kan sumur bisa airnya cukup nggak sampai atas sekali kan airnya ya. Mungkin kita tidak tahu deh apakah itu sumur kering atau tidak. Yang pasti atasnya ditutup sehingga tidak kelihatan kalau itu adalah sumur.
Ayat 20, sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu bertanya, di manakah Ahimaas dan Yonatan? Rupanya anak ini mengenal ya bahwa itu adalah dua anak imam, dan karena itu mencurigakan ngapain dua anak imam dekat penyeberangan ya. Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem ya. Sehingga kita melihat ketika orang Absalom tiba, perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka telah menyeberangi sungai dan orang Absalom tidak mengejar lagi. Baru ayat 21, setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahukan Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Jadi sekali lagi, karena Husai tidak yakin bahwa nasihat Ahitofel pasti tidak dilakukan, karena itu dia harus berjaga-jaga menyuruh Daud cepat-cepat menyeberang, dan ini menunjukkan seorang yang berhikmat ya, tidak bersantai-santai atau nasihat Ahitofel tidak akan dilakukan. Walaupun pada akhirnya kita tahu nasihat Ahitofel tidak dilakukan, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi memang di dalam peperangan segala kemungkinan harus dipikirkan, dan harus dipikirkan skenario yang terburuk, dan skenario yang terburuk adalah langsung kemudian Ahitofel membawa tentara mengejar Daud. Ya, jadi kita melihat akhirnya Yonatan dan Ahimaas kemudian menyeberang, dia memberitahu informasi dari Husai kepada Daud, dan kita bisa melihat Daud langsung melakukan penyeberangan ya. Jadi Daud next ya, kita melihat tindakan penyegahan Daud. Daud itu sangat percaya dengan apa yang dikatakan dikirimkan Husai. Ya, kan Husai itu memang adalah sahabat dia ya. Ayat 22. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberang sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Berarti semalam-malaman tuh dengan cepat ya. Daud membawa rombongannya menyeberangi sungai dalam waktu 1 malam. Sekali lagi, ya Daud percaya sekali dengan apa yang dikatakan oleh Husai dan bertindak dengan cepat. Padahal ternyata memang nasihat Ahitofel tidak dilakukan. Nah, ayat 23 ayat yang sangat sedih. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak dipedulikan oleh Absalom, ya, dia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Ini berarti Ahitofel tahu Absalom pasti kalah. Dia adalah orang berhikmat, ingat dikatakan bahwa nasihatnya seperti petunjuk dari Tuhan sendiri. Dia yakin Absalom pasti kalah, dan kelihatannya dia tidak mau jatuh ke tangan Daud. Dan mungkin ini kembali menegaskan atau setidaknya mendukung pemikiran bahwa kelihatannya dia begitu sakit hati kepada Daud, dia sama sekali tidak mau berada di bawah belas kasihan Daud. Bagi dia lebih baik dia mati. Menarik bahwa orang-orang Israel, Ahitofel ya, mungkin bukan orang Israel, kita tidak tahu ya, dia dikatakan orang Gilo kan, tetapi kan dia pasti adalah umat Tuhan, karena kalau tidak mungkin menjadi penasihat utama Daud. Nah, dalam hal itu seperti orang Israel yang lain kelihatannya ya, mereka itu lebih baik mati daripada kayaknya dihina oleh musuh, atau harus mendapatkan belas kasihan dari musuh ya. Karena itu kan ingat gak Saul ya, ketika dia sudah terluka parah, dia meminta supaya dia dibunuh oleh bujang pembawa senjatanya, walaupun bujang pembawa senjatanya tidak mau, dan akhirnya dia bunuh diri kan. Dan coba kita lihat perkataan Saul ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah hal yang umum yang dimengerti oleh orang-orang Israel, setidak-tidaknya para kesatria ya. Jadi saya baca 1 Samuel 31 ayat 4, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.
Tentu saja Saul tahu bahwa dia toh pasti akan mati, ya. Tetapi kelihatannya ini adalah sesuatu yang cukup umum dimiliki oleh umat Allah, oleh orang Israel, ya. Karena itu bagi Ahitofel lebih baik dia mati daripada dia harus berada di bawah belas kasihan Daud. Ya, jadi tapi ini menyiratkan sekali lagi bahwa Ahitofel tahu Absalom pasti kalah. Next kita melihat ayat 24, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberang sungai Yordan dan seluruh orang Israel yang menyertainya. Berarti kan memakan waktu dong, Absalom akan menunggu ya seluruh rakyat dari Dan sampai Barsheba. Dan karena itu tentu saja Daud bisa dengan tenang ya dan sudah sampai ke Mahanaim ketika Absalom menyeberang sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. 25, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. Nah, saudara, di sini dikatakan Absalom sudah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk memimpin tentara, sedangkan Amasa adalah sepupu Yoab. Karena ibu Amasa dan ibu Yoab bersaudara. Ya, jadi dikatakan sekali lagi Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, ibunya Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Ya, sehingga kita melihat jadi ibu daripada Amasa dengan ibu Yoab itu saudara, ya berarti mereka itu adalah sepupu. Dan berarti Amasa juga adalah keponakan Daud ya. Waktu itu kita mengatakan ibu Yoab itu adalah saudari perempuan ya. Jadi saudari perempuan dari Daud. Dan kemudian kita diberitahu lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. 27. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raha, kota Bani Ammon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawanya tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab mereka berkata, rakyat ini tentu menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Ya, jadi kita melihat ada orang-orang yang mendukung Daud, Sobi orang Ammon dan Makir orang Lodebar dan Barzilai orang Gilead membawa banyak barang dan makanan untuk mendukung Daud ya. Karena sebenarnya Daud adalah raja yang memang diperkenan ya oleh rakyat ya. Karena itu kalau sampai sebenarnya Absalom bisa mengambil hati seluruh Israel, ini adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Nah, saudara, ya, apa yang bisa kita pelajari di sini, terutama sebenarnya ya, dan terutama kalau kita melihat tema kita kan adalah Tuhan, nasihat yang baik yang digagalkan Tuhan. Di mana pada akhirnya penekanannya adalah Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Ini mengingatkan saya nasihat yang ada di Amsal ya. Ya, man proposes, God disposes. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan mau menunjukkan rencana sebagaimana baiknya pun pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Walaupun sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak seharusnya berencana. Kadang-kadang kita orang Kristen kurang mengerti paradoks. Atau akhirnya rencana Tuhan yang terjadi, ya sudah kita tidak usah berencana. Tidak. Kita tetap harus berencana. Karena itu memang betul, rencana yang sebaik apapun, seperti rencana Ahitofel yang begitu baik pun, kalau Tuhan tidak mau itu terjadi, tidak mungkin itu tergenapi. Tapi bukan berarti kita tidak berencana. Dan kalau kita melihat di sini kan, bukankah Daud juga berencana dengan sangat luar biasa? Ya, Daud merencanakan sistem mata-mata, anak-anak para imam yang kemudian menjadi mata-mata untuk memberikan dia informasi. Daud yang merencanakan kan, supaya Husai kemudian pura-pura mengikuti Absalom, dan tugas Husai adalah membatalkan atau menggagalkan nasihat Ahitofel, dan ternyata rencana Daud kan berhasil ya. Jadi saudara, kita harus melakukan rencana yang sebaik-baiknya, tapi pada akhirnya kita harus tahu ya,
bahwa kalau sampai sebenarnya kita itu rencana kita berhasil, itu semata-mata juga adalah anugerah Tuhan. Karena itu sekali lagi penekanan paradoks ya, penekanan paradoks itu sangat tidak terhindarkan. Karena itu saya selalu mengajarkan supaya kita mengerti paradoks, dan ini yang sering sekali sulit ya, sulit kita terima karena kita tidak biasa berpikir secara paradoks. Karena itu saya tunjukkan lagi kan apa yang Paulus katakan misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, kembali ada paradoks, yaitu bahwa Paulus mengatakan dia bisa berada seperti apa adanya semata-mata karena kasih karunia, tetapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi menurut Paulus, hasil yang ada sekarang betul semata-mata kasih karunia Allah, tapi juga adalah hasil kerja kerasnya. Bukan 50-50, tetapi dalam hal ini kita harus melihat 100% anugerah Tuhan, tapi juga 100% hasil kerja. Ya, jadi memang kedengarannya tidak masuk akal, ya, tapi itulah paradoks ya, kelihatannya sebenarnya sepertinya tidak masuk akal, konflik ya. Tapi sebenarnya tidak ya, ini tidak bertentangan, dan itu yang harus selalu kita pikirkan. Tapi karena kita sering sekali tidak tahu apa yang sudah diputuskan oleh Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita harusnya berfokus kepada kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, kita kan sering sekali tidak tahu. Jadi tidak usah pusing, wah dalam hal ini apa yang akan ditetapkan Allah ya, tidak usah pusingkan ya, atau setidaknya tidak usah terlalu memusingkan itu. Kita melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Dalam hal ini Daud berstrategi sebaik mungkin, dan dia ya, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus seperti ini. Nah, paradoks itu muncul berkali-kali saudara di dalam Alkitab ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, sering sekali kita itu tidak sadar Alkitab itu sering sekali ada ayat-ayat yang penuh dengan paradoks seperti itu. Ya, saya tunjukkan misalnya ya, Kisah 13 ayat 48. Itu berbicara tentang predestinasi, tetapi juga tanggung jawab manusia untuk percaya. Karena itu coba kita lihat Kisah 13 ayat 48. Kisah 13 ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Perhatikan ya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, predestinasi, menjadi percaya, tanggung jawab manusia. Lihat nggak? Allah yang mempredestinasikan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal, tapi mereka melakukan tindakan menjadi percaya. Ya, karena itu sekali lagi ini adalah ayat yang menunjukkan paradoks antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Betul Allah yang memilih, dan bahkan kita tahu bahwa Allah yang mengirimkan Roh Kudus-Nya menghidupkan kerohanian seseorang, baru seseorang bisa percaya, tapi tetap orang itu mempunyai tanggung jawab untuk percaya, ya, percaya dan bertobat. Jadi dalam hal ini ya saudara-saudara, kita mau tidak mau ketika membaca Alkitab kita harus mengerti paradoks. Karena itu walaupun saya sangat menekankan bahwa Allah adalah first cause, dan tadi sangat ditekankan di dalam perikop kita ya, di mana saya katakan lagi misalnya pasal 17 ayat 14 ya, 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, jadi jelas pada akhirnya first cause-nya adalah Tuhan, tetapi sekali lagi bukan berarti kita tidak berstrategi. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ya Allah sebagai first cause, tetapi strategi Daud juga yang kemudian membawa mereka bisa berhasil, walaupun payung besarnya tentu saja adalah Allah sebagai first cause dari segala sesuatu.